Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 19 Agustus 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fokus kepada Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 24a dan Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini saudara merupakan kelanjutan renungan kemarin di mana masih tentang orang muda yang kaya. Nah, hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 19 ayat 23. Sungguhkah sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Apakah di sini Yesus mau sampaikan kepada kita bahwa mengikuti Dia kita tidak boleh kaya? Dan Yesus pun sampaikan perumpamaan berikut. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 24. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini bukan berarti orang kaya tidak bisa diselamatkan, saudara. Tetapi Yesus tekankan bahwa keterikatan pada harta duniawi bisa menjadi penghalang besar bagi keselamatan pertumbuhan rohani kita. Yesus mau mengingatkan kita bahwa kekayaan materi, jika tidak dikelola dengan bijaksana dan dengan hati yang takut akan Tuhan, dapat menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Ini bukan berarti kekayaan itu buruk, saudara, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Orang kaya harus menyadari bahwa harta benda adalah titipan dan seharusnya digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Hati yang terpaut pada Kristus dan kebenarannya jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Bagi kita saudara-saudara yang merasa sulit untuk melepaskan keterikatan pada harta, ingatlah bahwa dengan pertolongan Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Ingat saudara, harta duniawi hanyalah titipan. Maka jangan sampai kita terjebak dalam cinta uang dan melupakan hal-hal yang lebih penting seperti kebenaran dan kasih. Keterikatan pada harta bisa menjadi penghalang. Jika kita terlalu mencintai harta, memungkinkan kita kesulitan untuk melepaskannya dan mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti Tuhan kita harus sepenuhnya sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Fokus hanya kepada Tuhan. Mau menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia dengan setia. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita sekalian yang merindukan keselamatan dari Tuhan. Tetaplah fokus kepada Dia, Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Sekalipun kita melewati kehidupan ini dengan penuh rintangan saudara, penuh beban salib yang harus dipikul, janganlah pernah kita putus asa. Sekali lagi saya sampaikan di sini saudara, sekalipun kita melewati kehidupan ini dengan penuh rintangan, penuh beban salib yang harus dipikul,
Janganlah pernah kita putus asa. Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan kita dan pertolongannya. Ikutlah Dia dengan fokus dan setia sampai akhir finish kita. Maka janji Tuhan kepada kita yang setia dan fokus kepadanya akan kita dapati sebagai upah mengikuti Yesus. Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hidup dengan tidak ada keterikatan dengan hal duniawi, kekayaan, tapi mau hidup fokus kepada Tuhan, hal-hal yang di surgawi. Ya Yesus, janji Engkau ya dan amin. Aku mau mengikuti Engkau dengan fokus. Pimpin dan bimbing aku sehingga aku mampu senantiasa fokus akan Dikau hingga akhir finish. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.